Perkenalkan, nama saya Yohan Fadila Manik dari kelas 11 IPS 3, nomor urut 25. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kewirausahaan. Yang pertama kita bahas dari pengertiannya. Kewirausahaan dari segi etimologi berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu wira, yang kedua usaha. Wira berarti menuju seperti sikap atau kepribadian orang yang baik, seperti orang yang teladan, yang berbudi luhur, yang bersikap agung, dan yang lain-lain. Pokoknya yang bersentuhan dengan sikap orang yang baik. Yang kedua yaitu usaha. Usaha kita sudah tahu, mestinya usaha yaitu sikap atau perbuatan yang kita lakukan kepada orang ataupun untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita masuk ke dalam etika dalam berwirausaha. Etika dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha ataupun dalam suatu bertindak, kita harus memiliki suatu etika agar kita bisa disebut sebagai orang yang sopan, yang baik, ataupun apa itu yang baik di depan mata orang. Etika dalam berwirausaha ada 5. Yang pertama yaitu sikap atau perilaku seorang pengusaha kepada masyarakat atau pada, misalnya dia seorang penjual, kepada pembelinya lah. Dia bersikap baik agar dia bisa dipandang baik di depan orang-orang. Yang kedua yaitu penampilan. Kalau penampilan pasti kita sudah tahu, kita harus berpenampilan yang baik di depan banyak orang agar kita dapat dinilai dengan baik dengan orang. Contohnya, wah tengok itu penjualan itu, sepertinya dia berpakaian baik, sopan, pokoknya yang bagus-bagus lah. Jadi penilaian orang pun bagus kepada kita. Yang ketiga yaitu cara berbicara. Kalau ini pasti harus, dimana-mana pun kita sudah diajarkan, misalnya diajarkan orang tua, kau jangan cakap kotor dan gini-gini. Pokoknya kita jangan berkata kasar kepada pelanggan ataupun kepada pembeli di saat kita berusaha atau berjualan. Pokoknya jangan berkata kasar agar kita dipandang baik di depan orang. Yang terakhir, gerak-gerik. Kalau gerak-gerik ini gampang dinilai oleh orang. Kalau misalnya kita bergerak-gerik, kita aneh, pasti pemikiran orang sudah lain kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bergerak-gerik pun harus kita buat dengan baik agar kita dapat dinilai dengan baik di depan mata orang. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu adalah norma-norma yang harus ditepati atau dijalankan oleh seorang usahawan. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Contohnya begini, misalnya kita ada yang mengorder barang kepada kita, lalu kita mengirim barangnya, namun barang ini hancur di tengah jalan, misalnya seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk mengganti ataupun memberi jalan keluar yang baik. Bagaimana ujungnya agar seorang pelanggan tidak kecewa kepada kita. Yang kedua, jujur. Kalau jujur ini dimana-mana pun kita sudah diajarkan. Jujur ini di depan saat kita berwirausaha pun harus jujur. Misalnya dalam memberi harga, misalnya kita beli barang dari pabriknya lah, misalnya harga awalnya 20.000, kita menjualnya dengan harga 25.000. Itu sama saja kita sudah bohong. Memang kita bisa mengambil keuntungan, namun mengambil keuntungan juga harus atau tidak boleh terlalu tinggi, karena bisa-bisa nanti orang malas untuk membeli barang kita karena terlalu mahal. Ada orang nanti yang berkata, di sana bisa lebih murah, di sini kok mahal sekali. Seperti itu. Yang selanjutnya, menepati janji atau tidak boleh berbohong, seperti itulah. Kalau menepati janji ini, contohnya kita mengirim barang kepada pengorder barangnya, kita janjinya barang akan sampai ke tempat atau ke rumah Anda tanggal sekian. Rupanya barangnya nggak sampai di tanggal seperti itu. Jadi di situ kita harus
pas dalam memberi waktu yang sudah kita janjikan. Kalau sudah meleset, pasti kita akan dianggap penjualannya pembohong, gak usah beli situ lagi, pasti seperti itu. Yang selanjutnya disiplin. Sebagai seorang wirausahaan, kita harus disiplin dalam misalnya kita menjual barang orang lain. Yang selanjutnya taat hukum. Kalau di sini pasti harus taat lah, di mana-mana pun semua orang harus taat kepada hukum, dan juga kepada seorang wirausahaan pun harus taat kepada hukum, baik kepada pemerintah ataupun siapapun itu. Dan selanjutnya itu ada 3 lagi. Yang pertama, suka membantu, berkomitmen atau menghormati. Kalau menghormati berarti kita harus menghormati para wirausahaan yang lain dalam berdagang, karena kita sama-sama berwirausaha. Dan yang kedua yaitu mengejar prestasi. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat dari etika berwirausaha. Yang pertama yaitu manfaatnya untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan suatu kekerabatan dengan karyawan, pelanggan ataupun pihak-pihak lainnya. Maka kita pastinya harus menaati ini agar kita mendapatkan manfaat dari etika tersebut. Yang selanjutnya, menyenangkan orang lain. Pasti kalau kita menaati etika atau memberlakukan etika yang baik di depan pelanggan ataupun pembeli, pasti semuanya akan senang melihat kita. Yang ketiga yaitu membujuk pelanggan. Kalau kita membuat etika yang baik, yang sopan lah pokoknya, pasti semuanya seperti dalam hatinya, dia baiknya, di situ harganya juga murah, di situ aja lah kita beli. Pasti akan terbujuk sendiri dari hati ataupun dari pikiran mereka, karena kita sudah beretika baik dan juga jujur kepada pelanggan ataupun pembeli. Yang selanjutnya, mempertahankan pelanggan. Ini seperti yang tadi, seperti soal harga. Kalau kita tetap harganya tetap segitu aja, maka pelanggan kita akan tetap, bahkan bisa disebut sebagai langganan atau asal belanja, dia di situ terus beli seperti itu. Yang selanjutnya yaitu membina dan menjaga hubungan. Kalau membina dan menjaga hubungan ini berarti berkaitan dengan kalau kita jujur. Kalau kita jujur, pasti semua akan baik kepada kita, dan juga hubungannya gak buruk lah pokoknya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja atau menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan pribadi ataupun distribusi pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Misalnya di sini ya seperti tadi, menyediakan lapangan pekerjaan bagi pribadi-pribadi yang menganggur di suatu desa ataupun di suatu kota seperti itu. Yang ketiga yaitu berusaha mendidik ataupun merawat lah, seperti itulah. Kalau misalnya kita seorang wirausahawan, kita punya seorang ataupun beberapa karyawan, kita pasti sudah mendidik karyawan tersebut agar menjadi baik. Misalnya dalam bekerja dia selalu tekun, dia tidak pernah terlambat, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pastinya kita sudah menjadi pribadi yang terlatih bagi diri kita sendiri, karena kita sudah menaati sepertinya yang tadi, etika dalam berwirausaha. Dan juga pada pengertiannya tadi, wira, kita sudah sebagai manusia yang berteladan, yang berbudi luhur, yang baiklah pokoknya. Dan juga kita sudah berusaha seperti itu. Jadi kita pasti sudah terlatih atas sikap kita sendiri dalam berwirausaha. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku seorang wirausaha yang harus memang dikerjakan. Yang pertama, seorang wirausaha harus mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya dan berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat yaitu mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Yang kelima yaitu mampu memecahkan masalah ataupun
mengambil keputusan dalam suatu masalah yang akan diselesaikannya. Lalu dalam sikap dan perilaku seorang wirausaha, kita harus memiliki keterampilan dasar yang contohnya yaitu keterampilan dasar itu yang dari dalam diri kita sendiri, yang seperti yang tadi, berteladan, berbudi luhur, lalu berpribadi yang baik, berkomitmen, bertanggung jawab, seperti itu. Lalu yang kedua, mempunyai keterampilan khusus. Kalau keterampilan khusus ini yang sudah kita latih misalnya dari sekolah ataupun dari apa yang sudah kita pelajari. Contohnya keterampilan khusus itu mampu bekerja sama dengan orang lain ataupun sama-sama berpikir keras terhadap orang lain dalam berwirausaha, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan membahas ciri-ciri seorang wirausahawan yang berhasil dalam berwirausaha. Contohnya yang pertama yaitu berani mengambil risiko. Hal ini berarti dia memiliki sifat yang berani. Dia tidak takut gagal, dia tidak takut rugi, namun dia tetap selalu berusaha. Pastinya seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Kalau dia memiliki visi dan misi yang jelas, dia memiliki tujuan ataupun apa itu yang kedepannya baik untuk dia, pasti dia berhasil dalam menjalankan wirausaha. Lalu yang selanjutnya itu berinisiatif. Kalau berinisiatif ini, dia juga mau kerja. Dia nggak jadi sebagai bos aja. Walaupun dia udah punya karyawan lah contohnya, dia tetap juga ikut bekerja bersama dengan karyawan-karyawannya karena dia sudah memiliki sifat yang berinisiatif. Lalu yang paling terakhir, seorang wirausaha harus memiliki 6 karakter yang paling penting. Yang pertama yaitu untuk fokus, yang kedua untuk keuntungan, yang ketiga untuk ego, yang keempat untuk tim, yang kelima untuk sosial, yang keenam kreativitas. Yang pertama yaitu untuk keuntungan, yang kedua untuk tim, yang ketiga untuk kreativitas, yang keempat untuk ego, yang kelima untuk sosial, yang keenam untuk kreativitas. Yang pertama yaitu untuk fokus, yang kedua untuk keuntungan, yang ketiga untuk kreativitas, yang keempat untuk tim, yang kelima untuk ego, yang keenam untuk sosial. Sekian dari saya, John Palila Manik. Terima kasih.